Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, berjumpa kembali. Saya Deddy Kurniawan dalam seri video tutorial pengembangan pembelajaran daring di Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah modul bernama forum yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, baik untuk kebutuhan diskusi kegiatan kelas maupun juga diskusi-diskusi yang memiliki nilai. Untuk itu, mari kita saksikan video tutorial kali ini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan forum. Forum adalah sebuah modul pada Moodle yang dapat digunakan untuk mengelola kegiatan pembelajaran berbentuk diskusi atau tanya jawab. Ada banyak sekali skenario yang dapat kita kembangkan dengan menggunakan modul forum. Akan tetapi, dalam video kali ini, saya akan mencoba memulai dengan dasarnya terlebih dahulu, yaitu cara pembuatan forum sederhana. Seperti biasa, kita akan mulai dengan masuk ke dalam kelas, kemudian mengaktifkan mode edit dengan mengklik Turn Editing On. Setelah dalam mode edit, kita scroll ke topik yang ingin kita tambahkan dengan forum. Saya akan menambahkan di sini. Kita cari Add an Activity or Resource, linknya. Kita klik, kemudian kita akan memilih satu modul atau satu activity yang bernama forum seperti ditunjukkan di sini. Kita klik. Nah, kemudian ada beberapa hal yang dapat kita lakukan di sini. Pertama, kita harus membuat atau memberikan nama terlebih dahulu, misalnya forum 1. Kemudian yang berikutnya adalah description atau ringkasan dari tujuan kegiatan pembelajaran ini. Dosen dapat menambahkan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan bahkan mungkin juga tenggat waktunya. Dalam beberapa kasus, kita juga dapat menggunakan description sebagai tempat untuk membuat pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa. Nah, ini akan terkait dengan pilihan berikutnya, yaitu forum type. Saya akan jelaskan terlebih dahulu forum type. Jadi, seperti dijelaskan bahwa forum dapat digunakan dalam berbagai skenario pembelajaran. Salah satu yang paling sederhana adalah menggunakan model standard forum for general use atau standard forum displayed in a block-like format. Ini adalah sebuah bentuk dasar dari discussion forum, di mana sifatnya terbuka, artinya setiap mahasiswa atau setiap peserta pembelajaran dapat memposkan diskusi atau pertanyaan, dan juga sebaliknya dapat menjawab pertanyaan temannya kapanpun dan dimanapun. Jadi sifatnya terbuka. Skenario kedua yang mungkin kita lakukan adalah menggunakan each person post one discussion. Ini adalah sebuah model di mana kita dapat meminta setiap anak hanya boleh memposkan satu kali diskusi atau satu kali jawaban atau pertanyaan, tetapi dia boleh menjawab lebih dari satu post temannya. Nah, ini adalah model yang dapat digunakan khususnya kalau kita ingin memastikan bahwa setiap anak berkontribusi satu kali. Model lainnya adalah Q&A forum. Itu adalah question and answer, di mana dosen memposkan pertanyaan dan setiap pertanyaan boleh dijawab minimal satu kali oleh siswa. Nah, dengan menggunakan Q&A ini, satu forum dapat digunakan untuk beberapa kali sesi atau beberapa pertanyaan. Nah, yang terakhir adalah a single simple discussion, di mana memang forumnya hanya terdiri atas satu diskusi, dan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah menjawab pertanyaan atau reply. Nah, untuk tutorial pertama ini kita akan mencoba menggunakan standard forum for general use yang ditujukan tadi untuk kegiatan diskusi terbuka. Artinya siapapun dapat mengeposkan apapun dan menjawab pertanyaan atau mengomentari pertanyaan dari siapapun, kapanpun. Nah, ini adalah bentuk yang paling standar. Oke.
Nah, yang lainnya itu bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita bisa mengatur kalau misalnya ada batasan atau deadline waktu yang harus dipatuhi oleh siswa, itu bisa kita atur melalui availability. Akan tetapi dalam modul ini secara khusus saya akan mencoba membahas dua poin penting dari forum. Pertama adalah ratings. Ratings adalah penilaian atau rates yang kita berikan kepada post siswa. Secara default, ketika forum dibuat, setiap mahasiswa dapat memposkan pertanyaan ataupun jawaban, tetapi kita tidak memberikan penilaian atau no ratings. Artinya berbentuk kegiatan bebas saja. Akan tetapi kita juga dapat menggunakan fitur ratings untuk memberikan rating kepada pertanyaan mahasiswa satu persatu. Dan nilai ini nanti akan dapat diakumulasi ke dalam grade siswa. Nah, misalnya kita lihat di sini ada beberapa pengaturannya. Misalnya kita dapat total nilai dari kegiatan forum diskusi mahasiswa menggunakan sum of rating, count of rating, dan lain-lain. Saya biasanya menggunakan sum of rating, artinya setiap post itu dapat diberikan nilai sekian poin dan nanti akan ditotal sebagai nilai akhir mahasiswa. Misalnya, contohnya satu orang mahasiswa harus memposkan minimal 5 kali dan setiap post itu bernilai 2 poin sehingga totalnya adalah 10 poin. Nah, ini adalah salah satu skenario yang bisa kita gunakan. Tetapi semenjak Moodle 3.10 itu ada setting tambahan yang namanya whole forum grading, di mana penilaian itu bersifat global. Artinya kita nanti akan bisa melihat kontribusi per mahasiswa, artinya berapa kali dia menjawab, berapa kali dia berdiskusi, berapa kali dia bertanya, itu bisa kita langsung lihat dalam satu modul, dan kemudian kita bisa berikan nilai. Nah, saya pada saat ini cenderung menggunakan pendekatan whole forum grading karena tidak terlalu kompleks, tidak terlalu menyibukkan kita dalam memberikan penilaian. Oleh karena itu, saya menyarankan kita menggunakan whole forum grading untuk kegiatan forum ini. Kita berikan dalam bentuk poin, lalu kita kasih nilai misalnya maksimumnya 10 poin atau terserah dari Anda bagaimana cara mengatur kategori penilaiannya. Tapi maksimum nilai yang didapat dari satu kegiatan ini adalah di sini adalah 10 poin. Nah, selesai kita tinggal klik save and return, maka kita sudah mendapatkan satu forum seperti ini. Nah, di mana setiap siswa itu dapat memposkan satu diskusi di sini atau lebih dengan mengklik add a new discussion or topic. Misalnya saya buat contoh satu. Ya, ini hanya contoh saja. Kemudian kita klik post to forum dan ini bisa dilakukan oleh mahasiswa atau siapapun. Nah, dan pada gilirannya nanti mahasiswa yang lain dapat melakukan balasan atau membalas atau reply di sini, ya. Seperti ini contoh sederhananya saja. Tentu saja kita perlu menyiapkan skenario yang lebih bernilai bagi pembelajaran siswa. Nah, maka dengan ini sebuah forum diskusi sudah terbentuk dengan mode di mana setiap mahasiswa itu mendapatkan kesempatan untuk bertanya kapanpun, dimanapun, berapa kali pun. Saya akan tunjukkan satu model yang lain yang menggunakan setting forum type-nya one person one post seperti ini. Ini sudah jadi contoh forum 1. Nah, di mana saya memiliki 3 orang mahasiswa dan setiap mahasiswa sudah memposkan 1 kali seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan rating, maka setiap post ini nanti akan memiliki satu kolom untuk penilaian. Nah, tentu saja ini akan merepotkan kalau jumlah mahasiswanya cukup banyak. Oleh karena itu, seperti disarankan tadi, kita menggunakan whole forum grading, sehingga kita bisa langsung mengklik tombol baru di sini, grade users. Kemudian di sini kita bisa berikan nilai, misalnya di sini 10 poin, ya.
Dan postnya ini tidak ada, tetapi kita kalau ada nanti dia akan terlihat di sana sehingga kita bisa langsung memberikan nilai secara keseluruhan. Nah, ini contoh adalah satu mahasiswa yang sudah mengerjakan forum. Kita lihat ada satu post di sini. Seperti ini, ya. Lalu kita berikan nilai dan seterusnya. Nah, nilai ini nanti secara otomatis akan terekam ke dalam pembelajaran atau ke dalam grades mahasiswa sehingga mereka dapat mengetahui seberapa banyak dia sudah melihat atau sudah memposkan postnya. Saya kembali lagi sini. Nah, demikianlah bentuk sederhana dari forum tadi yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran kita, dan tentu saja ini bernilai pedagogis yang sangat tinggi karena dia memberikan kesempatan mahasiswa untuk berinteraksi, bertanya jawab satu sama lain, dan juga mengasah keterampilan mereka dalam critical thinking karena mereka membutuhkan berpikir kritis untuk bisa merespon jawaban temannya dengan baik. Demikian dari saya tutorial tentang forum. Oke, demikian video tutorial singkat tentang penggunaan forum. Semoga dapat bermanfaat untuk memperkaya proses pembelajaran kita, khususnya dalam bentuk diskusi-diskusi antar siswa. Saya Deddy Kurniawan, jumpa kembali dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.